Nasihat yang pertama an Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Dari Hasan Basri, wa huwa min akbarit tabi'in. Hasan Basri itu termasuk bahagian daripada pembesar tabi'in. Apa kata beliau? Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa saja yang tidak ada adab baginya, artinya adab dengan Allah dan adab dengan makhluk, la ilma lahu ya'taddu bihi, niscaya tidak berfungsilah ilmu baginya, artinya tidak ada ilmu baginya yang dapat diikuti dengannya. Dan siapa saja yang tidak ada kesabaran baginya, artinya di atas menanggung bala musibah dan di atas disakiti oleh makhluk dan di atas kesukaran menjauhkan maksiat dan di atas menunaikan segala fardu, la dinalahu ya'taddu bih, niscaya tidak ada agama baginya yang dapat mengikuti orang dengannya. Wa man la wara'alah, dan siapa saja yang tidak wara'a baginya seseorang, panehana wara'a minal muharami, daripada segala yang diharamkan, wa syubhati, dan daripada segala perkara yang syubhat, la dzulfalahu, niscaya tidak ada kedudukan baginya, aila martabata lahu indallah, artinya tidak ada martabat baginya di sisi Allah, wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan tidak ada mendekatkan diri baginya daripada Allah Ta'ala. Ada 3 nasihat daripada Hasan Basri. Yang pertama tentang adab, yang kedua tentang kesabaran, yang ketiga tentang wara'ah. Kata Hasan Basri, orang yang tidak memiliki adab, walaupun dia itu adalah ahli ilmu, tapi karena tidak memiliki adab, baik adabnya dengan Allah ataupun adabnya dengan makhluk, sama dengan dia itu dikategorikan orang yang tidak berilmu. Makanya al-adabu fauqa ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Alim yang tidak ada adab itu tidak dikategorikan kepada alim. Begitu pula kata beliau, orang yang tidak memiliki kesabaran atas musibah yang diberikan oleh Allah, tidak ada sabarnya. Begitu pula ketika disakiti oleh makhluk, tidak mampu dia sabar. Begitu pula dalam menjauhi maksiat, memang sulit. Apalagi maksiat ika ada. Apalagi maksiat yang getanya rindukan. Memang fitnahun tetat ke maksiatnya. Sukar memang untuk meninggalkannya. Tapi tidak ada kesabaran untuk menjauhkan maksiat tersebut. Begitu pula tidak ada kesabaran di dalam menunaikan kewajiban, salat fardu dan sebagainya. Maka dianggap orang yang demikian itu adalah orang yang tidak memiliki agama. Ya, negala. Gebi musibah haik tak sabar.
Ada segala kewajiban hana kesabaran lagi tanya wate buat tumayang lagi pencuri laju. Pram-prum kasalium. Hana kesabaran. Begitu pula dalam menjauhi maksiat pun han mampu lagi tanya sabar. Yang dianggap kita tidak memiliki agama. Yang ketiga kata beliau, orang yang tidak memiliki war'a. Apa itu war'a? War'a adalah kesanggupan diri untuk meninggalkan baik itu haram ataupun syubhat. Itu war'a. Hana war'a bak katanya. Pua yang na tertegam laju. Hana kalan-kalan nilai. Padahal membua mentang ahwat tati ico milai. Nyan bua tengku. Tapi bua uranya hana cum-cum le pu yang na tegam laju. Ya, maka orang yang hana war'a tengku, kata Hasan Basri, orang yang tidak memiliki war'a maka tidak ada kedudukan, tidak ada martabat di sisi Allah. Hana martabat sepuluh piduku kedua, hana kedudukan sepuluh piduku kedua. Ya, negala. Makanya war'a nyo adalah pokok untuk mencapai martabat mulia di hadapan Allah. Kena tengku jaja labuh buahinan bak guru teh ya dong kana. Andai tabamu 5 kilo tabagi-bagi ke buai guru teh itu tu. Ai tuang kan mu hi perle ji. Pua si perle bawa pisang. Ya ne nyan bu itu ri teh hatadraw ne kana. Itanyo tatagak mo putapat man so haya buah guru teh ngau riong-riong. Ya, negala. Kahaya buah guru teh negala. Kemudian di dalam nasihat yang lain diriwayatkan bahwa anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi fabalagha dzalika nabihim alaihi salam fabu'itha ilaihi fa'atahu alaihi salam. Sesungguhnya seorang laki-laki daripada kaum Bani Israel keluar, ia bertujuan untuk menuntut ilmu. Artinya keluar daripada daerah kepada daerah yang lain. Beda hino ilu nurjana nekja usamalanga Ubanda Aceh, pun tujuan ingin menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabihi, rupanya berita tersebut sampai kepada telinga Nabi ketika itu. Karena Nabi dalam kalangan Bani Israel cukup ramai. Hampir sama dengan para ulama bak masjid ramai Nabi itu. Wate katruk berita bak Nabi, fabu'itsa ilahi. Maka seorang Nabi itu mengutuskan orang lain untuk memanggil si pemuda tersebut, tujuan menghadap Nabi. Fa'atahu, rupanya pemuda tersebut menghadap nabinya. Faqala, maka Nabi itu berkata kepada pemuda tersebut, "Peuneukeun, ya fata, wahai pemuda, inni a'idzuka bisalasi khisalin. Sungguh aku akan memberi nasihat kepada engkau dengan 3 perkara. Fiha ilmul awalin wal akhirin. Ketiga perkara tersebut terdapat di dalamnya ilmu para orang-orang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang terkemudian." Artinya apa? Iyakfika dzalika. Memadalah demikian 3 ilmu itu kepada engkau. Hana payah tebiat ulua ke deh. Nyawan heboh, nyawan nasihat lun ke gata, kamu madah sebagai ilmunya kepada gata. Apa ilmu Nabi yang diajarkan kepada pemuda tersebut? Yang pertama, wahai pemuda, khafillaha fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takuti olehmu akan Allah, baik fis sirri pada tempat yang sunyi,
wala alaniyah ataupun pada tempat terang-terangan di hadapan manusia. Gata biya ke Allah. Pekeh bak wate gata sidraw ataupun ramai urang kalen. Bak ya kurang. Menyaya kurang wate na urang sagaya tu dengku. Wate hana urang, hana ya tu. Maka biya ke Allah. Artinya apa? Fi halil khafai annas anin nas wa fi halil dhuhuri indahum. Baik pada ketika sunyi daripada manusia, pula pada ketika zahir di sisi manusia. Nyawa yang jarang dulu. Iya ke Allah, iya nyan bak babah. Tapi bak buat jarang dulu. Maka banyak orang tergelincir dalam maksiat ketika tidak ada pengawasan. Padahal na yang mengawasi. Cuma karena handeh kekalan yang mengawasi sehingga tergelincir dalam kesalahan karena lupa. Padahal na pengawasan Allah. Allah mengawasinya dan na lain dua drotu yang mengawasi katanya wandaku. Nyan melebihi tengku, melebihi daripada pengawasan buah kepenannya CCTV. Ya, negara. Karena yang mengawasi kita nyawa warkat tengku. Negara. Ataupun waskat, pengawasan malaikat. Punya pengawasan malaikat kan orang nak tajuk tu. Maka punya singkatan waskat berarti pengawasan malaikat. Kan 20 pun dia mengawasi kita yang mana tu. Cuma katanya tua tu. Yang kena roh membalot-balot yang kena mana tu. Bak tuanya. Padahal pengawasan malaikat tidak pernah luput. Apa yang kita lakukan semua tercatat tu. Makanya kata seorang nabi kepada seorang pemuda, yang pertama engkau mesti takut kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Yang pertama, karena menyegetannya hanaya kepada Allah dengku, apapun berani kita lakukan. Ia ke polisi, watena polisi sagai. Ia ke ulama, watena ulama sagai. Ia ke Satpol PP, watena Satpol PP sagai. Memihananya kalau dia salah. Ia ke Allahnya utama tu. Maka bukti iman seseorang kepada Allah senantiasa dia takut kepada Allah. Nya bukti. Maka buktikan. Pukul ketanya urang iman ataupun coba buktikan diri pribadi. Nya ada draw-draw leh. Nah, ya ketanya ke Allah. Yang kedua, nasihat Nabi tersebut, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa khaira. Tahan olehmu akan lidahmu daripada menjelekkan makhluk, menjelekkan manusia. Jangan engkau sebut apapun akan mereka manusia illa khaira, melainkan yang baik-baik. Karena wadata pegah yang hanagat kegap secara melikut. Kau pat. Karu golom nengku. Jamaah awai ketanya watruk kena masjid tu. Golom azan katruk de kena. Yang mulai upat pi awai ketanya, maka karu gawa silap. Golom tadi mengtruk rumah kabeh pahala jamaah. Kepa taja awai tat man. Nyuruh gawa tu. Itanya sering tua tanya. Jadi ngebuat lagi nyanyian perintah jamaah. Habis semayan caduk tempuk luar. Kamu pegah ke kau? Kami menduk. Hana tinggal melimang bilik. Ya, negalat. Makanya tahanlah lidahmu daripada menjelekkan manusia. Kecuali berbicara yang baik-baik kepada mereka. Kama qalu. Sebagaimana yang dikatakan orang, man gharbalan nasa nakhluhu. Ya, negalat. Siapa saja yang mengayak-ngayak, hayak tepung mengayak-ngayak kan? Siapa saja yang mengayak-ngayak akan manusia, nakhluhu, niscaya kami buat dia sendiri. Artinya apa?
man fatisha ala usulihim wa uyubihim fatashu dzalika fi haqqihi asyaddu taftashihi taftishin asyaddu taftishin. Siapa saja yang meneliti atas asal usul mereka manusia dan meneliti aib-aib mereka manusia, maka mereka manusia pun akan meneliti akan haknya, bahkan lebih bersangatan daripada menelitinya. Ya, ni kata. Menyegetanyo sibuk gaduh tayak tilik brok gop, gop lagi nyancit tu. Maka bertegah-tegah tu. Ketika taduk dengan siradrau dia, hana lain permasalahan, gemulai je upat gop. Si A, si B, si C. Ketika keburukan orang dibicarakan di hadapan kita, ketahuilah orang itu juga akan membicarakan keburukan kita di hadapan orang lain. Yang pastinya. Man meke sakai hana kepegah ke tanyo, dandang kepegah ke tanyo bak gop, kepegah ke gop bilai. Maka bertegak-tegak tat. Galak tat tayak tilik ayib gop. Hana terempak tayak setet. Nyen bener yakin dengku, igop cukup galak pula ayat tilik ayib ke tanyo. Nyen tahu tegam nyen ni le. Getat galak ayat tanyo keburukan gop. Kai tilik keburukan ke tanyo. Makanya man ghabalan nasa nakhluhu, artinya siapa yang senang dalam menilik keburukan dan keaiban orang, maka orang lain pun akan senang menilik dan meneliti keaiban dirinya. Nyo ke sebab nuku tatin babah le kita nyobek galak pegah ke gop. Kadang-kadang orang lain kon getem dinga. Biasanya haik gedingan le kata pegah-pegah ke gop. Cuma genek bodoh hana mangat na yang model laganya. Genek tam alah. Kami ikat jasa muna bunga bayi kopi. Nyanyi pi masalah alam. Serba masalah. Kadang-kadang bak duduk bak kedai kopi, tanya peng pitan debat, tanya bodoh hanangan bayu ke dengku kan. Kak ho musibah orangnya. Tengah taji kopi tanya pabeh laju hanangan tabayu, handa pabeh ji panjang laju-laju. Tak ada pegah lah kemah nyampe hana mangat aku hai bayi kopi musibah halap. Le masalah tu. Maka ingat ketika kita senang menyebut keburukan orang melalui mulut kita, maka orang pun akan senang menyebut keburukan kita melalui mulutnya. Dan pasti tu. Maka orang yang senang upat gop ike orang lain, nyan orang nyan akan geupat tanya ike gop. Siapapun yang senang memborokkan orang lain di depan kita, getanya pipu borok bagop. Fitnah ni gue. Maka bertegak-tegak tak. Bertegak-tegak tak. Belum. Wanzur khabzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna dzalikal khabdhu minal halali. Fahina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kulhu. Pandang olehmu akan roti engkau. Roti yang akan engkau makan akannya. Sehingga adalah demikian itu roti bagian daripada yang halal. Maka ketika itu engkau makan akannya roti. Dan jika tidak maka jangan engkau makan akannya roti. Ya, ni kan. Oh, wate tanuk pajuh makanan tilik-tilik ilai. Artinya genek bite bagetanya tak kala kita mencari harta tilik-tilik ilai. Yang jalan hala ataupun jalan haram. Kata puau harta hala maka purno-purmoh baik sampai barang hala je ke haram. Engkot hala tengku. Cuma karena hana itu cara pusuci kajut ke haram. Mana hala tengku. Cuma karena hana itu pelaku jut ke haram. Kita hasilkan melalui harkat getanyo yang hala. Tak puau urmo harta yang hala. Tak apa ke haram tengku. Dia bertegak-tegak sih. Maka ketika kita ingin mencari nafkah, tile-ile, nyo jalan betul buhana. Nyo jalan relah buhana. Oka betul, rupanya bak wate tapuau rumah. Nyen payah purna urinang. Be sampai salah olah ada. Karena lah betul tapuau, salah olah haram silap. Nyo berdekat-dekat. Makanya tak kala engkau makan, maka tilik terlebih dahulu. Halal atau haram, karena makanan haram efeknya cukup raya. Rayuk tetap.
Yang pertama, efek yang paling bahaya pula. Efek yang paling bahaya, makanan haram itu akan mengajak kita untuk berbuat yang haram selanjutnya. Nyo yang paling bahaya efeknya. Karena ketika tapajuk makanan yang haram lahir kekuatan. Kekuatan dari makanan haram yang kekuatan haram. Kekuatan haram tidak akan mengajak kepada kebaikan. Pasti kepada keburukan. Makanya sabah keburukan akan menarik kita kepada keburukan yang lainnya. Ini cukup bahaya dulu. Efek paling bahaya makanan haram yang kenyan. Cukup ngeri dulu. Cukup ngeri. Tak sapat harta haram. Hasil narkoba, hasil pungut gop, hasil korupsi, hasil riba dan sebagainya. Tanuk musyrikah kemawat. Haram sih. Ya, negara. Karena sedekah harta haram. Man jama'a malan haraman. Siapa saja yang mengumpulkan harta haram. Summa tasaddaqa minhu, sabda Rasulullah. Kemudian dia itu bersedekah bahagian daripada harta tersebut. Lam yakun lahu ajruh. Tidak ada diberikan pahala baginya sedekah. Wa kana lahu isruh, yang diberikan berupa dosa. Na'udzubillah. Kamu sibah dalam tu. Tamu sedekah pi haram, tapajuh pi haram. Manho tabah nunggu yang kenyan belau abot sabah pasal menung dalam geranam sini kata dah. Yang laut je dah boleh. Sabah serba haram nunggu. Hanya pakai. Kemudian famtana al-fata anil khuruji ila baladin ukhra li talabil ilmi. Maka mengurungkan diri oleh si pemuda daripada keluar kepada barat yang lain bertujuan untuk menuntut ilmu. Ketika mendengar tiga nasihat tersebut diingat oleh pemudanya. Mulanya menteng hai tak berlaku thang. Mulanya menteng hai tak buat lah kajutnya ile. Ya ni kan. Beda dengan katanya kan. Bah tadi ngai ile tuntut tak buat dia tadi ngai kape. Tua dalam buat dalam pokok di. Ya itu yang sering menang. Ni kan. Maka lam nasihat yang lain nyocikalan naruh danyo sanghana. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada Bani Israel, le cerita kepada Bani Israel. Jama'a samanina tabutan minal ilmi. Dia itu telah mengumpulkan akan 80 peti minal ilmi yang di dalamnya dimasukkan kitab-kitab ilmu. Artinya kalau dibaca cukup jai ka buku tunggu. Cukup jai ka kitab. Bahkan kitabnya payah pasal peti jumlahnya 80 buah peti. Artinya apa? Bahagian rumah ruangan sebelah kajian ke pustaka tunggu. Nyenduk penuh buku kitab cukup jai. Cukup jai. Dan kali kebaca kan hana. Walhalu padahal bahwa sungguhnya si laki-laki itu la yantafi' bi ilmihi, tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Baca mentang. Munya baca kabeh kapunah kitab 80 buah peti tungku kan je ke pustaka rumah. Tapi hanya kecak manfaat melimang beli. Munya malam tungku biru dongker malam. Cuma hana hi malam limang beli. Hana ga amalkan. Lalu fa'auhallahu ta'ala ila nabihi alaihi salam. Menwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi si laki-laki itu. An kul lihadal jami' litilkal kitab. Bahwa wahai Nabi kata Allah. Nasihati olehmu bagi ini orang yang mengumpulkan kitab tersebut. Petra bunyi nasihat daripada Nabi kepada orang yang kamalim tersebut. Lau jama'ata katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa anta amala bisalasati asya. Seandainya engkau kumpulkan akan lebih banyak daripada ilmu itu, niscaya tetap tidak bermanfaat akan engkau, melainkan bahawa engkau lakukan dengan 3 perkara. Walau malim tu tatat, tabut butrip lam, tapi sapat kitab bela lam, tapi tetap hana manfaat ke gata, andai kata hantar tempu buat yang lain macamnya.
Ni kalah. Itanya tiap malam nak buat hina kan kan? Kamu tonton kata buat, tapi menyahana tak amalkan yang lain macamnya, maka tidak ada manfaatnya. Dah lain macam tersebut. Yang pertama, la tuhibbud dunya. Artinya mata'aha wa dakhrafaha. Jangan engkau cintai akan dunia. Artinya akan mata bendanya dunia dan akan hiasannya dunia. Karena kenapa? Falaisat bidaril mukminin. Karena tidak ada ianya dunia itu negeri mukmin. Artinya sesungguhnya dunia tidak ada ia daral jazailil mukmin. Itu negeri balasan bagi segala orang-orang mukmin. Fa inna darasawabihim al jannah. Sesungguhnya negeri balasannya mereka mukmin itulah syurga. Yang pertama. Menyemantang hati getanya terpikat dan terikat dengan mata dunia. Artinya dunia tujuan. Bukan dunia itu adalah wasilah. Dunia pokok. Menyemantang laganya ruga tak berat. Menyemantang laganya ruga kata menuntut. Menyate getanya mantang terikat dengan dunia. Hana arti ilmu. Persit dunia ini wasilah. Kita mencari dunia karena tujuan untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Pakan taharkat legata. Hai karena nanek perumah wajib binafkah. Pakan legata terkumpulkan harta. Hai karena dengan harta kita bisa berhaji, berumrah, sedekah dan sebagainya. Berarti melakukan segala aktivitas di dalam dunia sebagai wasilah yang tujuannya akhirat. Yang baru betul. Tapi menyepokok utama dunia yang karlah tunggu. Karlah. Laulai kitanya misi cuma misi dunia. Nyo tinggal pulau, lusa pulau, lusa raya pulau. Sehingga bak pegat program-program dunia mempak dengan program akhirat. Banta kepala jo harus lah tiga-tiga di banta pegat man jalan lain pihana nyorlah. Nyorlah tu. Maka yang pertama, jangan engkau cintai dunia. Karena dunia itu bukan negeri yang sesuai balasan kepada hamba yang mukmin, tidak sesuai. Karena negeri yang sesuai balasan bagi orang mukmin itulah surga Allah. Dunianya han cocok dulu. Manhum yang merasa cocok kak ketiup baju. Han cocok, han sesuai, han sesuai. Yang kedua, wala tusahibi syaitana bi an tuti'a amrahu bi mukhalafati amrillahi wa rasulih falaisa bi rafiqil mu'minin ay li anna syaitana laisa rafiqan lahu. Jangan engkau bersahabat akan setan. Yang kedua. Bahkan pakiban surah bek musahabat dengan syaitan. Jangan engkau taat akan perintah syaitan dengan bertentangan perintah Allah dan menentang perintah Rasulnya. Karena tidak ada ianya syaitan itu teman bagi orang mukmin. Karena bahwa sungguh syaitan tiada ia itu teman bagi mereka. Siapa itu syaitan? Syaitan adalah penggoda. Yang menggoda manusia, mengajak melakukan sesuatu yang menyimpang dengan amrillah perintah Allah, itu setan. Maka setan ada dua. Na bangsa jin, na bangsa manusia. Yang paling bahaya setan bangsa manusia. Kadang-kadang perumoh draw itu setan. Kadang-kadang lako bagi perumoh. Itu setan. Tengah tak hatatat beklam piatanyan, malam baru piatanyan, malamnya piatanyan. Bang. Pajan bang enmek tapi bapu enmek berasa kalau tablo vario iron bang menyakeluk kalau menyabarakan rajih galam menikah orangnya tak pegah singgah karena bangkal hesinya mangkal laganyo mantap tablo vario be dan cadangan bang ilungnya enmek pajan belau hana peng de igop kepala lorong baru 2 bulan ni dua. Ceprolet di belau. Iran kecil buat ton kan dua main enmek hai ini belau. Yang kamu sibah lah.
Yang kinarlah pun. Oh jemput tak jenguk-jenguk katanya yang nahak rumah duafa dua boh. Yang kena dapat tahu oleh kan. Bada fikir entuk long bayi, mahai tu bayi. Yang setan. Yang setan tu kan. Cuma hi tagai perumah katanya tu. Setan. Ya, nak kata. Ataupun lakau ke perumah. Asal kamu grab kagak puang ko dia kan. Medek kahana ke semayang drobah gebi semayang perumah. Ini sering nunggu. Drawatan semayang, gop hai temu semayang. Mugrib ke puangkot. Pakat murah menyangkut mugrib. Ya, kajulah kan murah nunggu. Kabi dua buah tempuh untuk 10 ribu ya kaya. Engkot pi kalimah lembut. Pokoknya le urinang tanya gak jerah. Wate gesut iseng kalera ulera akra dak nyan pukul ra iku tu suat. Gak tajrah. Gop ham temu semayang, gak nyan hana semayang. Ini setan itu gue. Ini setan itu. Maka seluruh penggoda yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dengan amrillah itu setan. Kadang ngan gedenya. Bantah bodoh rencana tak semaya. Alah si ada. Ubi tu tak kena pegah. Ini setan. Yang mana ke. Nama ngaji kan. Maka setiap pengaruh yang mengajak kita kepada menyimpang perintah, meninggalkan perintah, melakukan larangan itu setan. Cuma bentuknya kadang-kadang berupa manusia atau bentuknya berupa jin. Yang paling parah setan bangsa manusia. Pakon karena bangsa manusia bisa melakukan kekerasan. Hantar tempon, iblis telepon. Hantar tem, imam aku pai, hantar tem pamit jumbo kan, dia lakukan kekerasan. Maka setan bangsa manusia lebih parah daripada setan dalam bangsa jin. Nyoba dengar. Ini yang perlu pegang kepulauan kadang dodo karulan setan yang perlu pegang. Nah, hai kebukti dah perumah kadang kepuga bunga pam tak tembuk tengah ngejak puga oleh kan. Nah, dega-dega. Dega-dega. Mudah-mudahan baik ruh tanya. Tolong, karena hal layak kita jadikan setan sebagai teman tidak layak. Karena Allah telah mengingatkan inna syaitana adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh. Maka jadikanlah dia itu benar-benar menjadi musuh. Tolong. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan min abadillah falaisa biharfatil mu'minin. Artinya, li'annal idza'a laisa sana'atahum. Jangan engkau sakiti akan seseorang daripada hamba Allah, karena perbuatan itu tiada ia dengan perbuatan orang mukmin. Karena bahwa sungguh menyakiti itu tidak ada ia itu menyakiti bahagian daripada perbuatan orang mukmin. Yang geken mukmin teh, yang geken mukmin orang yang mencintai Allah dan mencintai hambanya Allah. Maka apabila mencintai Allah tapi tidak mencintai hambanya Allah, itu tidak sempurna imannya. Maka hablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang menyakiti sesama manusia nyoga anggap nyenken buat orang mukmin niku. Buat orang mukmin hana lagi nyen niku. Babah getanyo menyakiti gop. Buat getanyo musungging gop. Tingkah laku getanyo je kebengeh gop. Nyenkan buat orang mukmin niku. Hana orang mukmin lagi nyen. Orang mukmin senantiasa akan menjaga lidahnya. Karena Rasulullah mengingatkan idza aradallahu bi'abdihi khairan, ketika Allah menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, Allah ketika itu fatahalahu akan membuka oleh Allah baginya qufla qalbih, lubuk hatinya. Ketika Allah telah membuka lubuk hatinya, wa ja'ala fihi, Allah letakkan di dalam lubuk hati tersebut keyakinan yang kokoh, wasidqan, kebenaran dan kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Ja'ala lisanahu sadiqan, menjadikan oleh Allah lidahnya senantiasa bertutur kata yang baik-baik. Wa khaliqatahu mustaqiman, menjadikan akhlaknya menjadi akhlak yang lurus. Wa udhnahu sami'atan, menjadikan telinganya mendengarkan nasihat. Wa ainahu basiratan, Allah jadikan matanya memandang yang baik-baik. Ketika dia pandang sesuatu yang membawa kita ajub, pikirannya bukan terhadap apa yang dia pandang, tetapi pikirannya tertuju kepada Zat Maha Kuasa, mampu menciptakan sesuatu yang begitu takjub.
Yang dikalan kan yang deh dikalan. Yang deh putra. Zat yang pegot atra yang deh dikalan. Masya Allah. Maha kuasa Allah kepegot laganyo. Masya Allah maha kuasa. Kan ta'ajub kepada barang yang deh ke dengu. Nyantau orang yang kagak buka pintu hati oleh Allah Ta'ala. Maka orang iman yang sempurna lidah senantiasa terjaga. Sampai laulang. Dah bukti mukmin yang kesempurna iman ketika dia mengeluarkan tutur kata, nyo dijadikan diri pribadi sebagai barometer, alat ukur. Andai kata lagi nyo ipu tebik narik legop kelon, bengeh luk bengeh berarti halayak lagi nyo lupu tebik kegop. Andai kata igop ikun kelung yang lagi nyo berbentuk bahasa, na bengeh luk bengeh berarti halayak bentuk bahasa lagi nyo lun kegop. Itulah di antara bukti dan tanda-tanda mukmin yang sempurna imannya. Tetapi menyebabah lagi kita nyo lagi babah harat dumpu lat lemah pirat nan kameng pirat nan atas saya nan nyankan babah huru mukmin yang dengu lagi abah harat dumpu lat abah huru mukmin hana lagi nyan dengu hana ta. Kemudian bacut nasihat yang keselanjutnya daripada Abi Sulaiman Ad-Darani, namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Beliau berasal daripada negeri Daran, kawasan Daran. Daran itu adalah satu qaryah min qura Damsyik, daripada qaryah Damsyik. Damsyik Damaskus menyekan katanya. Damsyik itulah Damaskus. Berarti menyeberangkan kawasan Nanggro Syam. Kawasan ketika Rasulullah usia 15 tahun bepergian bersama paman Abi Thalib rencana berdagang, itulah Syam. Syam menjadi kawasan Suriah. Dan Syam, daerah kawasan Suriah. Maka Damaskusnya adalah satu kota besar daerah kawasan Suriah sampai orangnya. Maka Damaskus termasuk kota besar, kota tertua yang ditinggali oleh ribuan manusia. Ini Damaskus kota tertua. Masa Rasulullah kan kana, masa Nabi Musa kana, kota tertua. Tadi Syekh Abdurrahman adalah orang Damaskus. Belinggai beliau pada tahun sanata khamsi asyaratin wa mi'ataini, yaitu tahun 215. Tanya mantang dilihat di kan di Arab kan tahun 215. Nah, pernah pegah li beliau. Rupanya beliau nemu doa ba Allah. Mudah-mudahan nyo napai beje ke doa katanya. Nah. Tiban gemu doa annahu qala fil munajah. Sesungguhnya Syekh Abdurrahman bin Atiyah beliau berkata di dalam munajahnya. Penekan dalam doa beliau, Ilahi ya Tuhan lon, la in talabtani bidzambi, jika engkau menuntut akan aku dengan sebab dosaku, la utallibannaka bi'afwika, sungguh aku pun akan menuntut akan engkau ya Allah dengan ampunanmu. Andai menyeurau akhirat nutuntut lon karena le dosa yang lon perbuat, maka lon pun akan lon tuntut dron ya Allah. Pun lon tuntut kemaafan daripada dron ya Allah. Nah, pakon li anna maghfirataka ausa'un min dzambi, karena ampunanmu ya Allah itu lebih luas daripada banyaknya dosaku. Kata boh. Yang kedua, wala in talabtani bi bakhili, jika engkau tuntut akan aku dengan kikir diriku, la utallibannaka bisakhaika, sungguh aku pun kelak akan menuntut engkau dengan kemurahanmu, dengan kedermawananmu ya Allah. Wala in adkhaltani nara, jika engkau masukkan akan diriku akan neraka ya Allah, la akhbartu ahlan nari bi anni ahabbaka, sungguh aku akan memberitahu akan semua ahli neraka dengan bahwa sungguhnya aku senantiasa mencintai dirimu ya Allah. Ya, ini doa. Tiban bunyi doa,
Ilahi la in talabtani bi dzambi la utallibannaka bi afwika wa la in talabtani bi bakhili la utallibannaka bi sakhaika wa la in adkhaltani nara la akhbartu ahli habbaka. Ya, ini cukup indah bahasa. Yang mudah-mudahan jadi apa ya. No mudah-mudahan menjadi nasihat yang perlu kita ingat putra ketika kita tak tuntut ilmu ya tungku mutuah kan boleh tepu tapi yang tak tepu boleh amal nyan yang utama le tepu hana amalan nyan ibarat tong kosong tak ada bunyinya kon nyaring tak ada bunyinya maka kon le tepu yang perlu lebih god di tak tepu walau di tetap tak amalkan daripada le tepu sapu hana tak amalkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita ketahui yang menjadi bahagian daripada ilmu diberikan Allah kepada kita lebih baik lebih-lebih ilmu lagi ilmu tabuatnya. Nyo ala ilmu tasawuf, ilmu yang mengobati hati kita nyo. Hendaknya ilmu tersebut kita amalkan. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut. Kiranya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.